warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk terus belajar serta melakukan kegiatan pada hari ini. Oh iya, sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bunyikan tanda loncengnya juga ya, dan kemudian di-share. Oke? Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan saya, Ibu Tri Utari. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa adanya peleburan gamet jantan dalam serbuk sari dan gamet betina yang dihasilkan dalam putik. Dengan kata lain, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tanpa memerlukan bantuan manusia. Dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan memerlukan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang pertama adalah dengan spora. Reproduksi vegetatif dengan pembentukan spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur, lumut, dan paku. Pernahkah kalian melihat tanaman jenis paku-pakuan? Ya, jika kita melihat tanaman tersebut lebih dekat, maka kita dapat melihat kotak spora yang terdapat di bagian bawah permukaan daunnya. Kedua, perkembangbiakan dengan rizoma, atau yang sering dikenal dengan akar tinggal atau rimpang. Rizoma adalah akar yang tumbuh di dalam tanah dan membengkak karena berisi cadangan makanan. Pada ketiak dari sisi rizoma terdapat tunas yang dapat menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma antara lain lengkoas, kunyit, dan keladi. Bisa anak-anak lihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah, tetapi tidak membengkok, seperti halnya dengan rizoma. Di ketiak, sisi, dan ujung stolon terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon antara lain alang-alang dan rumput teki. Bisa kalian lihat contoh pada gambar, yaitu stolon pada rumput teki yang menjalar di dalam tanah. Geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, tidak menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi ada stroberi dan pegagan. Bisa kalian lihat pada gambar, geragi tidak tumbuh di dalam tanah, melainkan tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contoh lain perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu dengan umbi. Ada 3 jenis umbi pada tumbuhan. Yang pertama, umbi lapis, kedua, umbi akar, ketiga, umbi batang. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kedua, umbi akar adalah pangkal akar yang membengkak yang berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, ubi jalar, dahlia, dan ketela pohon. Jika pada umbi akar yang tidak memiliki tunas adventif, maka bukan merupakan alat reproduksi vegetatif, misalnya ketela pohon. Selanjutnya, umbi batang adalah batang di dalam tanah yang menjadi tempat cadangan makanan.
Beberapa tempat dari umbi terdapat mata tunas yang dapat menjadi individu baru. Contoh umbi batang antara lain kentang, gadung, dan ubi. Ada juga tanaman yang berkembang biak dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas dapat terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi yang biasa disebut anakan. Bagian batang yang ada di dalam tanah dapat membentuk tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru dekat induknya dan membentuk koloni. Misalnya pisang, bambu, dan rumput. Jika kalian pernah melihat tanaman pisang, maka biasanya di dekat pohon tersebut terdapat tunas atau anakan. Begitu juga dengan pohon bambu yang memiliki tunas yang sering disebut dengan rebung. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh pada ketiak daun atau ujung batang, tetapi tumbuh pada bagian tanaman yang biasanya jarang ditumbuhi tunas seperti akar dan daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain cocor bebek, cemara, dan sukun. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara pembelahan sel dan fragmentasi. Pembelahan sel terjadi pada tumbuhan bersel satu, misalnya pada bakteri dan alga yang bersel satu antara lain chlorella. Sedangkan fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan memisahkan sebagian tubuhnya yang kemudian menjadi individu baru, misalnya yang terjadi pada alga biru. Selanjutnya kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu dengan melibatkan campur tangan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki kambium pada batang, dengan mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam di tanah. Langkah-langkah mencangkok yang pertama, buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm pada salah satu cabang pohon yang sudah agak tua. Kemudian kupas kulitnya. Hilangkan bagian kambiumnya dengan cara mengerik bagian yang dirasakan berlendir. Setelah itu, tutup sayatan tersebut dengan tanah yang subur. Selanjutnya, bungkus tanah tadi dengan sabut kelapa atau plastik yang telah dilobangi. Kemudian, ikat pada kedua bagian ujungnya. Siramlah cangkokan secara teratur. Kurang lebih setelah 3 minggu, amati pertumbuhan akarnya dari ujung plastik. Jika sudah tumbuh akar yang banyak, potonglah cangkokan tersebut. Tanam hasil cangkokan pada tanah yang subur dan cukup mendapat cahaya matahari. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga, sawo, jeruk, dan rambutan. Yang kedua yaitu stek. Stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dari potongan-potongan batang atau cabang yang ditancapkan ke dalam tanah. Contoh tumbuhan yang bisa disetek yaitu singkong dan mawar. Untuk melakukan stek batang, langkah-langkahnya pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah. Tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. Ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan teknik menempel atau okulasi. Teknik okulasi yaitu menggabungkan bagian dua tubuh tanaman yang mempunyai sifat berbeda. Masing-masing tanaman umumnya memiliki keunggulan. Contohnya yaitu tanaman kopi, jeruk, dan karet. Adapun langkah-langkah pada teknik menempel atau okulasi yaitu pertama, mengiris batang bawah atau membuat jendela okulasi sebagai tempat mata tunas. Selanjutnya, mengambil mata tunas yang akan ditempelkan, misalnya dalam bentuk sayatan. Selanjutnya, menyisipkan atau menempelkan mata tunas pada jendela okulasi. Penyisipan harus dilakukan hati-hati, jangan sampai merusak kambium.
Terakhir, mengikat tempelan dengan tali. Saat pengikatan diusahakan tidak terlalu erat. Lakukan pembukaan tempelan setelah kurang lebih 1 bulan. Teknik menyambung atau enten. Teknik menyambung ialah hampir sama dengan menempel. Menggabungkan bagian dua tanaman yang mempunyai sifat berbeda. Tanaman yang perakarannya kuat disambung dengan tanaman yang buahnya baik. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan teknik menyambung yaitu kopi dan buah-buahan. Langkah-langkah menyambung atau mengenten tanaman yaitu 1. Batang pokok dipotong membentuk huruf M. Kemudian cabang yang akan disambung dipotong seperti huruf P. Lalu disambungkan dan ditali dengan tali rafia sampai kambiumnya benar-benar menyatu. Rawatlah tanaman menyambung dengan baik. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk adalah membengkokkan bagian batang atau cabang ke bawah, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Misalnya pada tanaman alamanda, anyelir, apel, dan anggur. Itulah tadi beberapa jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif beserta contoh-contohnya. Anak-anak, kita harus tahu bahwa banyak sekali manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya. Di antaranya, sebagai sumber makanan, sebagai serat untuk sandang, sebagai obat-obatan tradisional, dan sebagai penghasil oksigen. Oleh karena itu, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita dengan turut serta menjaga kelestarian semua makhluk hidup. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan LKPD atau lomba kerja peserta didik yang ada di link pada deskripsi video ini. Jangan video singkat tentang materi pada video kali ini. Semoga materi yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para anak-anak Indonesia yang sangat hebat. Oke, akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.